warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama wistuli utamim makarimul akhlak. Tentunya mudah Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas pentingnya kita zuhud dan qanaah yang kedua. Kita akan baca hadisnya ya. Akan baca hadis tentang zuhud dan qanaah. Hadis ke-12. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man radiya minallahi bil yasiri minal rizki radhiyallahu minhu bil qalili minal a'mal. Dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ridho kepada Allah dengan rezekinya yang sedikit, rezekinya yang sedikit, maka Allah akan meridhoinya dengan amalan yang sedikit. Hadis riwayat Baihaqi misal. Barang siapa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang sedikit, maka Allah akan meridhoinya dengan amalan yang sedikit. Allahu Akbar. Amalan kita ini sedikit tapi akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita ridho dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita ya. Kita akan baca lagi lanjutannya ya. Dengan apa? Di dalam hadis ini terdapat pernyataan bahwa kekurangan rezeki merupakan kebaikan khusus dan sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni jika seseorang memiliki kekurangan dalam amalannya, maka yang maha memiliki akan mengampuni kekurangan amal tersebut dan menerimanya. Sebaliknya, jika seseorang itu menerima banyak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan ia tidak rela jika terjadi kekurangan, maka yang maha malik pun maka akan berbuat hal yang sama dalam menyempurnakan hak-haknya. Ia tidak akan rela dengan kekurangan yang ada. Jika seorang pekerja meminta agar gajinya dibayar, namun ia kurang baik dalam melayani majikannya, maka tuannya tentu akan melupakan kebaikannya. Berbeda dengan keadaan kita ketika sebagian orang di antara kita hidup dalam kemiskinan, maka mereka mendapat taufik untuk mendekati Allah dan dapat meluangkan waktunya untuk berzikir dan mengerjakan sholat nafil. Tetapi ketika mereka berubah menjadi kaya, maka mereka tidak sampai lagi meskipun untuk menunaikan sholat fardu. Bagaimana mengurus sholat fardu, merasa puas dengan rezeki yang sedikit hanya dapat dimiliki jika seseorang itu memperhatikan 5 hal. Yang pertama yaitu 1. Mengurangi keperbelanjaan, yakni tidak berbelanja melebihi keperluannya. Alim ulama menulis bahwa seseorang yang hidup seorang diri hanya
memerlukan satu setel pakaian, tidak perlu membeli banyak pakaian, dan ia dapat hidup hanya dengan makan roti dengan lauk biasa. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan menjadi miskin orang yang membelanjakan hartanya dengan sederhana. Dua, meyakini janji Allah. Sekiranya ada rezeki sekedar untuk mencukupi keperluannya, maka ia tidak perlu memikirkan rezeki untuk masa yang akan datang. Meyakini janji Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bertanggung jawab untuk memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Setan selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan berbagai pemikiran. Misalnya khawatir akan penyakit, keuangan, dan sebagian setan selalu menggoda agar manusia merasa selalu harus membuat persiapan. Jika tidak, maka ia akan menanggung kesusahan. Jika terjadi tipuan setan seperti ini, maka setan pun akan mengejeknya. Betapa bodohnya kamu ini, mengapa sangat takut terhadap kesusahan pada masa yang akan datang yang belum pasti terjadi, sehingga ia harus bersusah payah sekarang ini. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, jangan biarkan banyak kebimbangan menguasai dirimu. Apa yang sudah ditakdirkan pasti akan terjadi. Rezeki yang sudah diatur untukmu pasti akan kamu terima. Beliau SAW juga bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada hamba-hambanya yang beriman dari sumber yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Di dalam Al-Quran ada ayat yang menyatakan seperti itu. 3, memahami kemuliaan istigna, merasa puas dengan rezeki yang sedikit, dan kehinaan tamak. Dengan memahami betapa besar kemuliaan istigna dan betapa besar kehinaan tamak di hadapan manusia, akan menghasilkan sifat qanaah, merasa cukup. Hendaklah dipikirkan dengan mendalami bahwa dari dua jenis kesusahan ini, seseorang harus memilih salah satu di antaranya. A. Kesusahan karena kehinaan mengulurkan tangan di hadapan manusia. 2. Dan B. Kesusahan diri sendiri karena menahan nafsu dan kelezatan benda. Kesusahan yang kedua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang sangat besar, sebagaimana yang telah dijanjikan olehnya. Dan kesusahan yang pertama akan dibalas olehnya dengan azab di akhirat. Dan di samping itu, orang yang suka meminta-minta kepada orang lain tidak dapat menyuarakan kebenaran. Mereka terpaksa melakukan banyak tawar-menawar dalam agama. Rasulullah SAW bersabda bahwa kemuliaan seseorang adalah pada istighnanya terhadap manusia. Sebuah peribahasa yang termasyhur menyatakan, orang yang kepadanya kamu tidak berhajat, maka ia akan menjadi kawanmu. Dan orang yang kepadanya kamu mengutarakan hajatmu, maka kamu akan menjadi bawahannya. Barang siapa yang berbuat baik kepada seseorang, maka ia akan menjadi pemerintahannya. 4. Memikirkan akibat orang-orang kaya yang cinta dunia dan orang-orang yang mengikuti cara hidup seperti Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang tidak beragama. Juga memikirkan keadaan dan akibat yang dinikmati oleh para nabi dan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hendaknya hikayat-hikayat mereka dibaca dengan teliti.
Kemudian tanyakanlah kepada nafsu sendiri, apakah lebih suka mengikuti kelompok orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau ingin menyerupai orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang tidak beragama. 5. Memikirkan dengan mendalam segala sesuatu yang telah diterangkan sebelumnya pembahasan ini, yakni mengenal bahayanya banyak harta dan besarnya musibah yang ditimbulkannya. Apabila senantiasa memikirkan hal itu, maka bersikap qanaah terhadap sedikit harta benda yang dimilikinya itu. Yang dimilikinya itu akan menjadi mudah ihya ulumuddin. Ridha ta'ala, bagaimana kita pentingnya juhud dan qanaah. Juhud dan qanaah, bagaimana kita ini jadi orang yang senantiasa menerima apa adanya. Qanaah, menerima apa adanya, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita terima. Jangan sampai kita ini ditakdirkan banyak susah, kita ini jadi makruh, jadi tidak menerima, ya. Itu orang-orang yang tamak. Tetapi kita ini harus menerima apa adanya, apa saja. Kita berjalan, kita di dunia ini bagaikan air yang mengalir. Maka kita ikuti arahnya, nanti kita akan sampai juga ke lautan. Kalau kita tidak mengikuti arah, kita balik arah, kita akan bahaya. Itu akan membahayakan diri kita sendiri. Dan bagaimana sifat-sifat qanaah kita, sifatlah kalau bahasa Sundanya itu qanaah itu sifat yang irit ya mungkin ya. Jadi kita harus, walaupun kita ini ada uang, banyak benda-benda, tetapi kita ini belajar bagaimana kita ini seolah-olah dari sederhana saja. Walaupun kita bisa kebeli itu, kebeli ini, kita belajar sederhana, hidup yang sederhana. Maka hidup yang sederhana ini akan menimbulkan sifat-sifat daripada yaitu sifat rendah diri ya, sifat rendah diri. Tapi kalau kita ini orangnya tidak qanaah, kita bermegah-megah, bermewah-mewah ya. Nah, berbagai macam lah kemewahan, maka kita ini akan menjadi orang sombong. Tapi apabila kita ini bersifat qanaah, rendah diri, walaupun ada, maka itu akan menimbulkan daripada sifat-sifat yang baik ya, sifat-sifat rendah diri. Mudah-mudahan dengan kita membaca hadis ke-12 ya dari Ali radhiyallahu anhu, kita bisa mengambil daripada manfaatnya, dan kita juga bagaimana kita bisa mengamalkannya, juga bisa menyampaikannya. Bukan saja mengamalkan, tapi kita menyampaikan, mendakwakan kepada orang lain supaya orang lain pun bisa mengamalkan dan menyampaikan. Dan apabila orang-orang bisa mengamalkan dan menyampaikan dengan asbab kita menyampaikan kepada mereka, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama. Mudah-mudahan kita apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita siap untuk mengamalkan dan menyampaikan. Segitu saja, jangan lupa tonton sampai habis ya. Jangan lupa klik ya. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.